Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya saudara-saudaraku yang nanti sudah bisa ikut memilih wakil rakyat dan memilih presiden dan wakil presiden di tahun 2024 nanti. Dalam podcast kali ini, saya mau berbicara tentang rentannya orang-orang beragama dimanfaatkan dalam pemilu. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari maraknya politik identitas di masa pemilihan umum. Mengapa? Karena agama mudah sekali dimanfaatkan untuk menjadi kendaraan seorang calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden selama kampanye dan pada saat pemilihan umum nanti. Lihat saja, sudah ada bakal calon presiden yang memilih wakil bakal calon presiden dengan basis kelompok umat beragama tertentu. Apakah ini salah? Tentu saja tidak. Tidak ada yang salah, karena setiap bakal calon presiden memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang mau dijadikan sebagai bakal calon wakil presidennya. Hal ini baru akan jadi masalah ketika hubungan kelompok agama ini dengan sang tokoh dipakai untuk mengukur loyalitas anggota-anggota kelompok terhadap sang tokoh, atau dibuat label negatif, bahkan stigma yang berhubungan dengan sikap anggota kelompok agama ini yang tidak mendukung sang tokoh tersebut. Beberapa pemilu di Indonesia, baik pemilihan wakil rakyat maupun pemilihan kepala daerah, sudah seringkali mengedepankan label-label negatif ataupun stigma untuk menggiring orang beragama memilih tokoh tertentu. Di Garut pada Minggu 3 September 2023, Gus Yakut, Menteri Agama, dengan lantang mengatakan bahwa umat beragama jangan memilih pemimpin yang memanfaatkan agama untuk memecah belah umat. Kata Gus Yakut, harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau pernah, jangan dipilih. Meskipun ada orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataan semacam ini yang keluar dari Gus Yakut yang adalah seorang wakil pemerintah, karena dikatakan bahwa dia harus bersikap netral, namun pernyataan Gus Yakut ini adalah sebuah kebenaran. Dan seorang tokoh agama seperti Gus Yakut, meskipun beliau juga pejabat negara atau wakil pemerintah, harus berani menyuarakan kebenaran. Tokoh-tokoh agama memang harus bisa mengatakan mana nilai-nilai etis dan kebenaran yang harus ditunjukkan dan dilakukan oleh orang-orang beragama yang akan memilih di pemilu 2024 nanti. Orang beragama memang tidak boleh memilih calon pemimpin yang memanfaatkan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Agama memang mudah dimanfaatkan karena di Indonesia agama masih sering dipakai sebagai alat untuk memecah belah kesatuan anak-anak bangsa. Dan selama tokoh-tokoh agama juga masih bicara soal mayoritas dan minoritas, soal mayoritas yang harus berkuasa dan minoritas yang harus tunduk atau takut sama mayoritas, maka agama akan mudah dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik di masa pemilu. Nah, sayangnya orang beragama sering lupa dengan pengalaman-pengalaman ini. Mereka tidak suka dengan politik identitas, mereka tidak suka agama dimanfaatkan untuk kepentingan seseorang bisa mendapatkan kedudukan atau mendapatkan kuasa, yang setelah mendapatkan kedudukan dan kuasa ini janji-janjinya tidak pernah ditepati. Tapi kembali lagi nanti ketika datang masa pemilu atau ketika tiba masa pemilu, ketika agama dimanfaatkan, apalagi yang berbicara di depan adalah tokoh agama yang mereka panuti dan tokoh tersebut mendukung calon tertentu, mereka akan kembali melakukan apa yang mereka tidak suka. Mereka akan kembali masuk dalam politik identitas. Untuk itu, mari perhatikan beberapa tips berikut ini yang saya berikan, terutama perlu diperhatikan oleh para pemilih.
pemula. Yang pertama, tokoh agama manapun tidak pernah bisa menjamin bahwa aspirasimu atau harapanmu untuk masa depan Indonesia yang lebih maju bisa dipenuhi jika kamu memilih calon yang didukung oleh tokoh agama tersebut. Jadi jangan memilih hanya karena disuruh atau diminta oleh tokoh agama yang kamu panuti, kalau kamu tidak yakin bahwa calon yang didukungnya bisa memenuhi aspirasimu untuk Indonesia yang lebih maju. Yang kedua, jangan pernah memilih seorang calon hanya karena agamanya sama denganmu, atau karena dia baik kepada komunitas agamamu. Pilihlah calon yang akan melindungi semua umat beragama dan mau mendorong semua umat beragama untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga, pilihlah calon yang justru mau membantu menyelesaikan ketegangan di antara umat beragama, bukan menjadikan isu agama sebagai cara dia mendapatkan kedudukan dan kekuasaan, tetapi kemudian isu tersebut ditinggalkan dan malah akan semakin menambah masalah dalam relasi antar umat beragama. Yang keempat, sampai dengan akhir pemilu nanti, jangan biarkan seorang calon pun atau seorang pendukung calon pun membiayai kegiatan keagamaanmu atau kegiatan pribadimu atau perjalananmu untuk melakukan tugas keagamaanmu. Karena buntutnya, nanti dia bisa minta kamu untuk mendukungnya atau mendukung calonnya, dan kamu akan melakukannya karena kamu merasa berhutang budi kepadanya. Kalaupun kamu tidak melakukan, ada juga persoalan etis dalam dirimu. Jadi ingat, tidak ada makan siang gratis. Dan hanya dengan bersikap begitu, kamu juga menghentikan upaya-upaya pemanfaatan agama dalam masa-masa pemilu ini. Jadi jangan pernah mendukung politik identitas selama masa pemilu. Buatlah pilihan berdasarkan hati nuranimu. Ingat, pilihanmu menunjukkan seperti apa kamu menginginkan Indonesia di masa depan. Karena itu, buatlah pilihanmu bukan untuk menguntungkan siapapun, bukan agar seseorang bisa mendapatkan kedudukan atau kuasa, tetapi untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan, untuk Indonesia yang lebih maju. Dan biarlah kita akan membuat bangsa-bangsa di dunia ini akan semakin kagum akan Indonesia, akan kehidupan demokrasi di Indonesia lewat setiap pilihan-pilihan yang kita buat untuk Indonesia. Selamat membuat pilihan dengan benar.